Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 28 Juni 2020. Warta yang pertama, kebaktian via daring atau internet. Sesuai dengan arahan dari BPMS GKI dan BPMSB GKI SW Jateng, maka kebaktian di GKI Gondomono Semarang bulan Juli 2020 masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Keputusan ini akan ditinjau sesuai dengan situasi dan kondisi selanjutnya. Kami mengajak jemaat dan simpatisan untuk terlibat aktif dalam kebaktian via daring ini. Untuk persembahan jemaat dan simpatisan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada saat prosesi persembahan berlangsung atau dengan mengumpulkan secara pribadi dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Warta yang berikut, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 2 Juli 2020 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Ku Kagum Hormat akan Engkau.
dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan penyertaan Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri cinta kasih dan pengampunan Tuhan yang melegakan dalam kehidupan kita melalui Roma 3 ayat 23 sampai 24 yang mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Saat ini Tuhan, kami ingin melihat ulang kehidupan kami masing-masing dan lewat. Dan biar secara pribadi kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah pengakuan dosa kami yang tulus kami lakukan ini sungguh-sungguh membawa pengampunan, dan pengampunan itu sungguh-sungguh melegakan kami, dan pengampunan itu memampukan kami hidup semakin taat kepada Tuhan
dan kehidupan kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, setelah kita mengakui dosa-dosa kita, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah yang akan saya baca dari Roma pasal 6 ayat 13 yang mengatakan kepada kita demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, biarlah kehidupan kita semakin menyenangkan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari.
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, saudara. Saat ini perkenankanlah kami ya Tuhan, membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya firman Tuhan mampu kami mengerti, mampu kami simpan dalam hati kami, dan nantinya mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami hari demi hari. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk cangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagia kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara, latar belakang perkataan Tuhan di sini adalah ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya kepada domba-domba yang hilang bagi bangsa Israel untuk memberitakan kebenaran Kristus. Jemaat Tuhan, walaupun memberitakan kebenaran Kristus merupakan sesuatu yang tidak mudah, merupakan sesuatu yang berat, tetapi saudara, ada harapan. Ayat tadi memberikan kelegaan kepada para murid pada waktu itu. Kelegaan apa, saudara? Yang pertama, tersirat, saudara, dari pesan tadi bahwa kebenaran Kristus itu pasti akan ada orang yang menerima. Artinya Bapak Ibu, usaha mereka untuk memberitakan kebenaran Kristus bukan merupakan usaha yang sia-sia, karena pasti ada orang yang menerima. Mengapa? Karena wibawa Kristus, kuasa Kristus menyertai para murid di dalam memberitakan kebenaran Kristus. Walaupun ada yang menolak, tetapi pasti ada yang menerima. Ini kelegaan yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, kelegaan yang kedua adalah ada upah. Ada upah bagi orang yang memberitakan Kristus, dan juga ada upah bagi orang yang menerima pemberitaan Kristus itu. Upah apa, saudara? Firman Tuhan mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Menyambut nabi sebagai seorang nabi
ia akan mendapatkan upah nabi. Jemaat Tuhan, nabi adalah orang diberi Tuhan untuk menyampaikan suara, kehendak, perintah Allah kepada umat Israel pada waktu itu. Bisa berupa nasihat, bisa berupa teguran, tetapi juga bisa berupa hukuman kepada bangsa Israel. Jemaat Tuhan, seorang nabi karena dia menyampaikan suara kehendak Allah yang salah satunya bisa hukuman, itu sangat mungkin sekali seorang nabi mengalami penolakan, seorang nabi mengalami ancaman, bahkan sangat mungkin seorang nabi dipenjara, bahkan dibunuh di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi saudara, walaupun seorang nabi mengalami keadaan dan tugas yang sangat berat itu, dia akan mendapatkan upahnya ketika melakukannya dengan setia. Upahnya apa, saudara? Yaitu kehidupan yang dilindungi, kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, Nabi Elia 1 Raja 17 ayat 1-6 dikisahkan pada waktu itu Nabi Elia diminta Tuhan untuk menyampaikan hukuman kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel pada waktu itu melenceng dari Tuhan, menomorduakan Tuhan dengan menyembah dewa-dewa, maka bangsa Israel dihukum dengan cara tidak akan ada hujan, tidak akan ada turun hujan selama 3,5 tahun. Jemaat Tuhan, karena hukuman itu Raja Ahab marah. Raja Ahab mengejar-ngejar Elia, hendak membunuh, hendak mengejarkan Elia. Dan pada waktu itu, saudara, Tuhan berfirman supaya Elia pergi ke sungai Kerit. Apa yang Elia lakukan? Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. 1 Raja 17 ayat 5-6. Elia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika diminta untuk memberitakan hukuman kepada bangsa Israel, Elia katakan dan lakukan itu. Ketika Tuhan memerintahkan untuk pergi ke sungai Kerit, Elia setia melakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang Elia alami, saudara? Di sungai Kerit itu Elia bisa minum dari air sungai, dan untuk makan, saudara, Allah memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging setiap pagi dan setiap petang. Nabi Elia dilindungi Tuhan dari ancaman Raja Ahab. Nabi Elia dipelihara Tuhan sehingga bisa makan, bisa minum dengan cukup. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus berjanji kepada siapapun termasuk kita yang bersedia menyambut seorang nabi sebagai nabi, artinya menyambut dengan baik dan setia, melakukan apa yang Tuhan sampaikan melalui nabi, bisa diartikan melalui khotbah, melalui renungan seorang pendeta, penatua atau pembawa firman Tuhan yang lain, menerima dan mau melakukan. Tuhan berjanji, maka ia akan mendapat upah seorang nabi, kehidupan yang terlindungi, kehidupan yang terpelihara oleh Tuhan. Itu upah yang pertama. Kemudian upah yang kedua, saudara, upah seorang benar. Saudara, orang benar adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang benar adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Orang benar adalah orang yang tidak duduk di kumpulan para pencemooh.
Orang yang benar adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Upahnya apa? Mazmur 1 ayat 1 dikatakan upahnya adalah kebahagiaan, hidup yang bahagia. Artinya orang benar itu mampu menjalani hidup dengan lega, tanpa beban rasa bersalah. Orang benar itu bisa bahagia karena bisa bergaul dengan semua orang tanpa kecuali, bisa bekerja sama dengan semua orang tanpa kecuali. Orang benar juga mengalami kebahagiaan karena dia menikmati keberhasilan dalam hidupnya dan mendapatkan berkat demi berkat dengan sukacita di dalam hidupnya. Itulah orang benar, orang yang hidup di dalam kebahagiaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan, barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi saudara, siapapun termasuk kita yang bersedia menyambut orang benar, dalam arti menyukai, menerima, dan mau diubah oleh kebenaran, bisa dengan cara menerima nasihat, meneladani kehidupan orang benar, maka ia akan menerima upah orang benar. Hidup yang bahagia, mampu dan menikmati berkat-berkat Tuhan, mampu bergaul dan bekerja sama dengan semua orang, dan mengalami keberhasilan di dalam hidup. Jemaat Tuhan, jikalau kita ingin mengalami upah seorang nabi, yaitu hidup dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan kita juga ingin menerima upah orang benar, ada berkat, damai dengan sesama dan berhasil, maka saudara, mari kita selalu di dalam Tuhan, yaitu sambut dan lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, malah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami berdoa untuk gereja Tuhan GKI Gondomono ini, Tuhan. Biarlah majelis jemaat dan juga seluruh aktivis GKI Gondomono tetap dimampukan Tuhan dengan kreatif melayani jemaat dan berkegiatan di GKI Gondomono ini, jika keberadaan gerejamu tetap menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat GKI Gondomono. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaatmu yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Jemaat yang bergumul, Tuhan mendampingi. Jemaatmu yang mengalami kesulitan, Tuhan juga berikan jalan keluar.
sehingga setiap anggota jemaat GKI Gondomono merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Semarang ini Tuhan. Bila keadaan semakin membaik, new normal yang direncanakan akan segera bisa dilaksanakan, dan kami boleh bekerja kembali, kami boleh beribadah di gereja kembali, kami juga boleh bertemu dengan saudara-saudara kami dengan penuh sukacita. Kami rindu ya Tuhan, karya-Mu semakin nyata di tengah-tengah kehidupan dan keadaan sekitar kami. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk diri kami sekeluarga. Biarlah kebersamaan kami dengan setiap anggota keluarga kami boleh membuahkan kebahagiaan, membuahkan keakraban. Kami terus dan tetap merasakan berkat, kami terus dan tetap merasakan kebahagiaan, kami terus dan tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan para medis, kami juga menyerahkan orang-orang yang sakit supaya mereka sembuh dan Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa-doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Kitab Mazmur 4 ayat 6 demikian. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 0000 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan semesta alam, kami datang membawa persembahan. Kami mohon Tuhan berkenan untuk menerimanya. Berkatilah Tuhan sehingga persembahan ini boleh kami pakai untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara, setelah kebaktian usai, marilah dengan penuh sukacita dan bersemangat melanjutkan perjalanan kehidupan kita dengan tetap mensyukuri berkat dan penyertaan Tuhan dan tetap setia menjadi berkat bagi sesama kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.